Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya asdiqai? Alhamdulillah. Arju kullukum bil khair walhamdulillah. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Ismi Imas Maisarah. Dan kalian bisa memanggil saya Imas. Wa ana thalibah fi qismi ta'limul lughatil arabiyyah. Saya adalah mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, sebagai seorang mahasiswa di jurusan pendidikan, kita tidak akan jauh-jauh dari kegiatan belajar dan mengajar. Tentunya, saya juga sudah pernah mempraktikkan kegiatan belajar dan mengajar itu. Sekitar beberapa bulan yang lalu saat saya mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan di madrasah-madrasah. Dalam kegiatan mengajar, kita pasti membutuhkan beberapa faktor pendukung. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai media pembelajaran. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan oleh pendidik kepada peserta didik atau siswa, sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari media pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware yang dapat dilihat, didengar, atau diraba oleh panca indera. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yang merupakan isi pesan yang terkandung di dalam perangkat keras yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu penekanan media pendidikan terdapat pada visual atau audio. Visual merupakan penglihatan dan audio merupakan pendengaran. Yang keempat yaitu alat bantu proses belajar siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang kelima yaitu dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang keenam sekaligus yang terakhir dapat digunakan oleh siswa juga untuk belajar individu, kelompok, ataupun secara bersamaan dengan jumlah peserta didik yang sangat banyak. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari media pembelajaran itu sendiri. Check it out! Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari media pembelajaran. Yang pertama, yaitu ada media audio. Media audio merupakan media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera pendengaran saja, seperti tape recorder, kemudian radio atau CD player. Dan yang kedua yaitu media visual, yaitu media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan saja. Contohnya seperti buku, jurnal, globe, peta, dan gambar, dan juga yang lain-lain, masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu media audio visual, yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggabungkan antara indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Contohnya seperti film, video, program TV, dan juga lain-lain.
Dan yang terakhir ada yang namanya multimedia. Nah, multimedia ini yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegritas dalam suatu proses kegiatan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwasannya multimedia ini merupakan media berbasis komputer yang menggunakan berbagai jenis media. Nah, itu tadi merupakan klasifikasi media. Selanjutnya ini yang paling penting nih. Wah, apa tuh ya kira-kira? Saya akan menjelaskan tentang kriteria media yang baik yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya adalah bagian yang paling penting nih, yaitu kriteria media pembelajaran yang baik dan benar sehingga dapat digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Apa aja tuh, Kak? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu media harus memiliki judul. Jadi media itu harus ada judulnya, tentang apa dan menjelaskan tentang apa, seperti itu. Yang kedua yaitu media harus memiliki tujuan yang jelas dan juga bermanfaat agar bisa digunakan oleh guru dan juga siswa. Jika media tidak memiliki tujuan, otomatis guru juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan media ini karena tidak tahu tujuannya untuk apa. Dan yang ketiga yaitu media harus memuat penulis dan juga media harus memuat penulis dan juga pembuat. Ini adalah bentuk apresiasi kita terhadap mereka yang telah berhasil memudahkan kita dalam kegiatan belajar dan mengajar sehingga mereka berhasil menciptakan sebuah media pembelajaran. Kemudian yang keempat, media harus sesuai dengan tingkatan pendidikan siswa. Jangan sampai media yang harusnya digunakan untuk tingkat sekolah atas, tapi guru memakainya di tingkat sekolah dasar. Nah, itu tidak sesuai dan juga tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita aplikasikan karena kriteria media itu harus sesuai dengan tingkatannya. Kemudian yang kelima, media juga harus menarik, apalagi untuk anak-anak dan yang masih tingkat sekolah dasar. Karena anak-anak itu cepat bosan. Kalau medianya tidak menarik, maka anak-anak tidak akan semangat untuk belajar. Maka dari itu, media harus menarik agar siswa juga bersemangat dalam belajar. Kemudian yang keenam, media itu juga harus aktual dan terkini. Harus mengikuti perkembangan zaman now dong, iya nggak tuh? Karena anak-anak muda seperti siswa tingkat menengah ataupun tingkat atas, mereka akan merasa ketinggalan zaman ketika media pembelajarannya juga tidak mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Kemudian yang nomor 7, media harus bisa tahan lama atau tidak mudah tergerus perkembangan zaman. Tujuannya untuk apa? Ya untuk agar bisa dipakai seterusnya, tidak hanya sekali pakai, 3 tahun depan ganti media lagi. Nah, agar media itu bisa tahan lama, maka ketika pembuatan media kita juga harus memperhatikan kriteria-kriteria yang lain. Kemudian yang nomor 8, media harus memuat seperti warna-warna sesuai dan juga jelas. Karena itu juga berhubungan dengan kriteria tadi, yaitu media harus menarik. Warna itu juga merupakan salah satu aspek yang bisa membuat media itu menarik. Semakin warnanya itu semakin menarik, siswa juga akan semakin betah belajarnya. Siswa juga akan semakin semangat untuk belajar. Seperti itu. Kemudian media juga harus memuat tulisan yang jelas dan benar. Karena siswa juga butuh informasi yang jelas. Jika medianya tidak memuat tulisan yang jelas, bagaimana siswa bisa belajar? Bagaimana siswa bisa memahami materi? Seperti itu. Kemudian yang ke-10, media juga harus mudah untuk digunakan baik oleh guru maupun oleh siswa. Karena yang menggunakan media ini tidak hanya dari satu golongan saja, tetapi semuanya. Kemudian yang 11 yaitu media harus tidak menimbulkan kesalahan ketika digunakan.
Ya, pastinya. Karena ketika kita menggunakan media dan itu salah hasilnya, maka kita akan merasa dirugikan. Selanjutnya yaitu media harus sesuai dengan jumlah siswa dalam penggunaannya. Karena semua siswa itu berhak menggunakan media. Jadi alangkah baiknya jika jumlah media pembelajaran itu bisa digunakan oleh masing-masing individu siswa. Karena ketika media pembelajaran itu digunakan secara bergantian, maka itu tidak akan efisien, tidak akan efektif karena tidak semua siswa bisa mempraktikannya. Kemudian selanjutnya yaitu media harus dirancang dan digunakan dengan waktu yang efektif. Tidak bisa media itu dirancang dengan waktu yang singkat karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan ketika pembuatan media pembelajaran. Kemudian selanjutnya media harus fleksibel atau dapat digunakan oleh seluruh siswa meski berbeda tingkat dan yang terakhir, media juga harus fleksibel atau bisa digunakan oleh seluruh siswa meskipun beda tingkat kepemahamannya. Karena kan kemampuan siswa itu beda-beda. Ada yang tingkat pemahamannya cepat, ada yang tingkat pemahamannya lama. Nah, peran media di sini harus bisa menyamaratakan tingkat pemahaman siswa. Oleh karena itu, media itu juga harus bisa digunakan oleh seluruh kalangan siswa. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan singkat. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai media. Semoga kita calon pendidik bisa mengembangkan media atau bisa menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.